Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam terakhir di tahun 2025, kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Insya Allah jadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini sengaja kita adakan untuk memberi kesempatan anak-anak kita untuk berkumpul di masjid ini daripada berkumpul di tempat lain yang mungkin kurang kondusif dengan agama kita. Tujuannya itu kalau ibu-ibu dan bapak semuanya telah berkontribusi untuk ada hidangan yang insya Allah kita bisa nikmati bersama. Pada malam hari ini kita juga insya Allah akan mendengarkan refleksi dari Al-Mukarramah Syekh Maulidi, insya Allah yang juga bersama kita. Beliau sedang ambil S3 di PT IKI dan kemudian juga bekerjasama dengan UC Riverside. Beliau akan berada di UCR kurang lebih 6 bulan Pak Maulidi ya. So insya Allah Pak Maulidi sampai di akhir Ramadan akan diisi baik. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Maulidi ini dari keluarga yang punya pondok pesantren berdiri tahun 1908 Pak Maulidi ya. Jadi zaman apa namanya? Ki Hajar Dewantara ya. Bukan nasional, Masya Allah. Jadi sudah lebih dari 100 tahun pondok pesantren keluarga beliau. Santrinya sudah 30.000 ya, Masya Allah, 30.000 santri, gede sekali. Kemudian beliau juga baru membeli tanah ya 450 juta yang di seberang pondok. Kalau nggak dibeli sama pesantren beliau, nanti akan dibeli oleh orang lain, mungkin non muslim, jadi tidak bisa menjadi, kalau pondok pesantren itu akan berkembang di kedepannya, mungkin akan menjadi quote-unquote selidip di lingkungan itu. Jadi kata beliau sudah membelinya, cuma masih kurang uang sekitar 250 juta, jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang lagi longgar, soalnya insya Allah menjadi investasi untuk akhirat kita insya Allah. Jadi kita, kalau kita disebutkan sama financial advisor ya, penasihat keuangan itu, kita kalau investasi itu disebar supaya kalau satu perusahaan bangkrut itu tidak hilang semuanya uang dari investasi kita. Kalau kita sebut ada di Masjid Thohir, ada di Masjid Dino, ada di mana lagi. Nah, salah satu yang bisa Bapak Ibu investasi di pondok pesantrennya Syekh Maulidi ini. Jadi mungkin nanti bisa, kalau ada silakan bisa dikirim juga ke info@info.org untuk pesantren Syekh Maulidi. Nanti kita teruskan ke beliau. Kalau mau cash juga bisa langsung. Untuk meningkat waktu insya Allah, sebelum kita dinner, kita mendengarkan mengisi hati kita insya Allah bersama Syekh Maulidi. Ya, ini sudah ada, nggak apa-apa. Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan sayyidil aqwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Para takmir Masjid At-Tahir Los Angeles yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat Isya sekaligus beserta majelis refleksi akhir tahun 2025 menuju 2026. Hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dengan keberkahan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai refleksi muhasabah pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca istighfar agar hati kita ada connection, ada silah, ada sambungan untuk kita merefleksikan hari demi hari yang sudah kita lewati. Apakah amal yang kita lakukan lebih banyak baiknya atau na'udzubillah lebih banyak buruknya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Maknanya adalah astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Tuhan seluruh makhluk, Tuhan kita semua. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Rabbi zidni, Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa wahabli, dan berikan kepadaku ya Allah rizqan wasi'ah,
rizki yang berlimpah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Ya Allah Rabbi, ampunilah kami dari dosa-dosa kami ini. Berikanlah kami ilmu yang manfaat untuk di dunia dan di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Rabbi, berikan kami harta yang berkah dan anak saleh salihah. Berikan kami amal yang mulia. Jadikan kami husnul khatimah. Jadikan kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini mengajak kita untuk senantiasa takwa kepada Allah. Takwa itu adalah puncak seluruh aktivitas ibadah. Tujuan semua ibadah, baik ibadah salat, puasa, zakat maupun ibadah sedekah, amal soleh, kebersamaan, kehidupan sosial kita. Dengan takwa orang itu akan meraih yang namanya kesuksesan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajah. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhrajah, solusi dalam setiap problem kehidupan yang dihadapi. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah, semua persoalannya dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki terus-menerus, bahkan rizki itu bisa saja tanpa disangka-sangka. Pertanyaannya, saudaraku yang dirahmati Allah, takwa kita ini sudah sejauh mana? Tidak perlu bertanya tentang takwa saudara kita, teman kita, tetangga kita. Tanya diri kita. Nih kita nih, di penghujung akhir ini, tanggal 31 Desember 2025,
Sudah seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan? Seberapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan? Seberapa banyak keburukan yang kita lakukan? Kalau jawabannya kita banyak baiknya, sujudlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dituntun ke jalan yang baik. Itulah doa yang mungkin diterima oleh Allah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yang benar. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, diuji oleh Allah dengan jauh dari masjid, jauh dari kebaikan, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka kita diperintahkan untuk istighfar oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا, bersegeralah, cepat-cepatlah, ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Tentu maksudnya memperbanyak istighfar. Mungkin salah kepada suami karena ada keinginan yang tidak tercapai, maunya jalan-jalan vacation di akhir tahun, tapi suami sedang tidak sehat misalnya, atau ekonomi yang tidak sehat. Mintalah ampun. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, bersegera melakukan amal baik agar mendapat surga Allah yang semua itu luasnya 'arduha samawati wal ard. Luasnya itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kita ini dari Indonesia ke sini udah lama itu perjalanan. Kalau lebih luas daripada langit dan bumi, kira-kira seluas apa surga itu? Makanya jangan sering berkelakar, ya, jangan sering guyon. Nanti kalau orang semua masuk surga, terus yang di neraka siapa? Gitu. Kan udah kadung diciptakan, gitu. Kita nih kalau nggak diampuni oleh Allah, reses dulu. Mampir dulu di situ, ya. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah dapat ampunan, itu tidak akan ada lagi. Jadi langsung masuk surga Allah dengan maghfirah Allah. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Siapa orang-orang yang takwa itu? Nih, coba nih. Pada ayat berikutnya lihat, ada nggak kita di situ? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ada nggak ini? Ciri ini ada nggak? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya kondisi suka maupun duka. Ini kira-kira kita nih suka bersedekah, suka ngasih orang, ngasih zakat, ngasih infak, ngasih wakaf, itu saat kondisi happy atau kondisi sad? Jawabannya apa, Bu? Ulang tahun berbagi apa ketika sakit berbagi? Nah, padahal sedekah itu as-sadaqah apa? Tadfa'ul bala, bisa nolak bala. Tapi jarang orang bersedekah dikala susah. Ya kan? Yang banyak kondisi bahagia. Susah kok mau sedekah, Ustaz? Ya, di situ letak keikhlasan. Tapi itu berat. Makanya dikatakan fis-sarra wad-dharra. Ini checklist ini kita nih. Kayaknya nggak masuk nih. Oke, satu, centang. Kita bisanya kalau berbagi hanya ketika bahagia. Kondisi ketika paceklik, sedih, tidak punya duit, ya apa yang mau disedekahkan? Ya apa yang bisa? Oke, nggak masuk. Misalnya.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Ada enggak ciri berikutnya? Orang yang mampu menahan amarahnya. Kayaknya gue nggak masuk nih. Karena ketika semua keinginan tidak tercapai, adanya amarah mulu. Ini suami juga gitu. Ketika istri nggak manut, amarah. Suami nggak manut istri, amarah. Anak didik kita kesini kesana, ya kan? Nggak manut, amarah. Kiainya marah karena santrinya nggak manut. Imamnya marah karena makmumnya nggak manut, amarah. Entah. Ini al-kadhimin al-ghaidha. Kalau kita mampu menahan amarah, itu ciri orang takwa berikutnya. Berat ini kayaknya nggak masuk checklist. Wal 'afina 'anil nas. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Nih, masuk nggak nih? Oh, suka Ustaz, suka saya. Tapi kalau orang lain yang salah, kita yang jadi korban, suka nggak memaafkan? Kalau kita nggak sengaja, ya kan? Kemudian senggolan dengan orang lain, mungkin kita maafkan. Tapi kalau mereka ngutang nggak bayar-bayar, ini berat ini. Ya. Sama saya juga. Entah. Jadi bila kita yang jadi korban kesalahan orang lain, afin 'anin nas, memaafkan orang lain, susah. Mantan istri, mantan suami, susah dimaafkan. Ya, manusiawi, iya, justru itu makanya karena berat, nilainya tinggi. Menjadi karakter dari orang-orang bertakwa. Kenapa? Susah. Kita punya ego, bener nggak sih? Kita punya ego. Kita yang merasa paling kaya, merasa paling hebat. Maka si miskin, kalau dia bermasalah dengan kita, pasti kita bawa ke meja hijau. Sampai dia tahu rasa, misalnya. Kita yang merasa banyak ilmu, juga sama. Kadang sulit memahami orang awam. Kamu nih awam. Kamu nih bodoh, sudah toh manut, geyer. Namanya orang awam. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau berdebat dengan orang awam, yang kalah aku. Tapi kalau berdebat dengan orang alim, yang menang aku. Itu kata Imam Syafi'i. Itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa menghadapi orang awam, kita yang harus sabar. Namanya juga orang awam. Ada doa yang dibaca oleh seorang A'rabi. Orang A'rabi itu orang awam Arab di masanya. Doanya begini. Allahumma innaka a'taytana al-Islam min ghairi an nas'alak. Ya Allah, Kau anugerahkan kepadaku agama Islam ini, aku bisa menjadi muslim tanpa aku meminta kepadamu. Kecuali mereka yang masuk Islam, login dari agama sebelumnya ke agama Islam. Ini butuh perjuangan. Tapi kalau kita yang Islamnya warisan, nenek moyang kita muslim sampai kita nggak meminta. Tapi Allah jadikan kita orang Islam. Dalam doa berikutnya, fala tahrimna al-jannata wa nahnu nas'alu. Kalau begitu ya Allah, jangan halangi kami untuk menjadi ahli surgamu, karena surga itu yang selalu kami minta. Kita ini pengen ahli surga semua, bukan? Pengen. Ya. Kalau enggak, ada yang aneh. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau bisa dunia ini kaya raya, bisa foya-foya, mati masuk surga. Nah itu. Assalam.
Itu. Wa fil akhirati hasanah, itu sudah pasti. Doa setiap hari begitu. Itu min ghairi an nas'alak. Aku tidak minta Islam kepadamu ya Allah, tapi kamu berikan. Masa kau tidak akan berikan yang namanya surga yang setiap hari kita berbuat baik, setiap hari kita melaksanakan ibadah, Allah pasti ngasih. Catatannya adalah tadi dibarengi dengan amal-amal soleh lainnya. Ada hadis Nabi, Bapak Ibu. Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Ada kan? Pernah mendengar kan bangkrut itu? Karena di masyarakat Arab itu adalah orang yang kehidupan sehari-harinya pedagang, maka sahabat menjawab begini, al-muflisu fina man la dirhama wa la dinar. Orang yang bangkrut ya Rasul, orang yang tidak punya dinar dan dirham, tidak punya uang, tidak punya harta. Kata Nabi, bukan itu. Bangkrut yang sesungguhnya, kata Nabi, innal muflisa, orang yang sesungguhnya bangkrut adalah ya'ti bisolatin. Dia datang dengan banyak ibadahnya. Sholatnya rajin. Mulai dari yang 5 waktu sampai ke yang sunnah. Semuanya diamalkan, dikerjakan. Wasiyamin, puasa wajib, sampai puasa sunnahnya. Wazakatin, zakat dan sedekahnya, semua dikerjakan. Tapi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Nabi, tapi orang yang rajin sholat itu, yang rajin puasa tadi, yang rajin sedekah zakatnya tadi, seringkali nyaci tetangganya. Syatama hadha, nyaci temennya. Qadhafa hadha, menghina, bahkan menuduhnya berzina. Wa akala mahadha, dia mengambil harta orang lainnya, saudaranya, mencuri, merampas, korupsi. Wa safaka dama hadha, bahkan dia melukai saudaranya. Wa daraba hadha, dan dia memukuli saudaranya. Ini kurang apa? Hablum minallah bagus, ya kan? Tapi kalau sering gosipin, sering fitnah, sering ghibah, sering yang buruk-buruk itu, kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nanti kebaikan orang tadi, pahala ibadah sholat, puasa, zakat, akan dikasih kepada orang yang jadi korban cacian itu. Fa'in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya ini habis, orang yang tadi ahli ibadah itu habis kebaikannya karena diberikan kepada korban cacian itu, qabla yuqda ma alaihi, kalau masih ada kekurangannya belum lunas, ukhidha min khatayahu, diambilkan kesalahan orang-orang korban itu, dosa-dosanya ditambahkan ke orang ini. Ini sudah habis pahalanya, dapat tambahan dosa-dosanya. Tsumma turihat alaihi, semuanya dikumpulkan kepada orang yang mencaci tadi meskipun ahli ibadah. Turiha ilan nar, kemudian dia dimasukkan ke neraka. Apa yang bisa kita simpulkan? Jangan terlalu bangga dengan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, kalau tidak melahirkan perilaku yang baik terhadap orang lain. Tapi juga tidak benar orang yang baik akhlaknya, baik kepada orang lain terus tidak ibadah. Kan yang penting baik pada orang, Ustaz. Betul. Tapi kalau hablum minallah lemah, sama saja. Berarti dua, Bapak Ibu. Hablum minallah baik, hablum minannas baik. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita.
Apakah hablum minallah kita baik, hablum minan nas baik, atau salah satunya, atau tidak dua-duanya? Ini refleksi akhir tahun kita. Cukup kalau tidak memungkinkan detik ini, nanti malam coba dihitung-hitung. Cukup renungkan saja. Kalau sudah keluar dari air mata, itu tanda itu adalah an-nadamah. Ciri dari taubatan nasuha itu adalah penyesalan. Itu. Di dalam hadis Nabi yang lain, coba kita renungkan ini. Ya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Nanti kedua kaki manusia tidak akan bergeser dari hadapan Allah kecuali ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umurihi fi ma'afnah. Usia kita ini habis untuk apa? Ada yang sudah 70 di sini? Ustaz Said berapa? Berapa Ustaz? Ada yang 60, Ibu berapa? 80. Bonusnya banyak banget, subhanallah. Ya. Usia-usia itu dihabiskan untuk apa? Saya ini 45, ini habis untuk apa? Yang 60 habis untuk apa? 70, 80 habis untuk apa itu? Itu pasti ditanya oleh Allah. Usia yang kuberikan 70, 40 sampai 90 habis untuk apa? Yang kedua kata Nabi, wa an ilmihi fi ma fa'al. Ini. Yang pinter, yang alim, yang kiai, yang ustadz, yang syekh, ilmunya digunakan untuk apa? Yang awam seneng nih. Alhamdulillah gue gak masuk nih. Gak ditanya nih. Digunakan untuk apa? Diperjualbelikan, dijadikan ajang kesombongan, apa hanya untuk menghardi orang-orang yang awam? Kamu nih bodoh, kamu nih awam. Sudahlah, apa hanya itu? Itu dipertanyakan nanti. Yang ketiga kata Nabi, an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Ini tentang harta yang kita peroleh sehari-hari. Min aina tasabahu, itu diperoleh dari mana? Hartanya dolar Ustaz, betul. Diperolehnya kerja, bagus. Ini udah bagus nih, kerja halal, hartanya halal, bukan barang najis, bukan barang yang diharamkan. Tapi pertanyaan berikutnya, wa fi ma anfaqahu. Harta yang diperoleh dari cara yang halal itu digunakan untuk apa? Kalau itu digunakan untuk selingkuhan, misal, ya kan? Digunakan untuk, kata orang Jawa, molimo. Digunakan untuk maboan. Itu pasti ditanyakan oleh Allah. Benar cara memperolehnya halal, bendanya halal, tapi cara menggunakannya tidak halal. Ada yang cara mendapatkannya tidak halal. Contoh, dia mencuri lalu diinfakkan ke masjid. Ini sama nih. Nggak bisa ini, nggak halal ini. Kenapa? Karena itu bukan haknya. Jadi pertanyaannya dua kalau harta. An malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kamu kumpulkan itu diperoleh dari mana? Digunakan untuk apa? Makanya kalau sahabat Umar saat itu tiap kali dikasih sesuatu ditanya, ini kamu dapat dari mana? Kira-kira
Istri-istri nih, kalau suami ngasih duit segepok, nanya nggak? Nanya. Buat apa? Dari mana? Jual apa? Nah, betul. Jangan-jangan peralatan dapur yang hilang. Ya. Itu. Ini biasanya nih gajinya hanya 1.000, 2.000 dolar. Kali ini kok 5.000 dolar. Bonus. Bisa jadi. Ya. Mantap. Jadi patut bertanya, patut. Kenapa? Karena untuk keluarga kita. Apa yang kita peroleh hari ini, untuk dimakan hari ini, dan untuk anak cucu kita ke depan. Jangan sampai ada barang haram yang mengalir dalam darah keturunan kita. Itu. Wa an jismihi, yang keempat terakhir kata Nabi, fi ma'ablah. Jasad yang Allah berikan cantik-cantik seperti ini, gagah-gagah ganteng begini, itu rusak karena apa? Fi ma'ablah. Itu rusak karena apa? Apa hanya karena olahraga saja, nggak ibadah? Apakah olahraga haram? Tidak. Kalau itu diniati untuk ibadah, bagus. Jadi kita itu hanya untuk berdandan ketika keluar, terus ketika dengan suami di rumah, kaca nggak manfaat. Ini kalau ibu-ibu dandan nih, kalau udah mau keluar, bukan sini doang. Kalau bapak-bapak mah cukup. Udah. Kalau ibu nggak cukup, cerminnya harus panjang. Betul, betul, betul. Udah nih, udah yang namanya jilbab udah. Nah, masih menceng lagi, miring lagi, ya kan? Tuh. Nggak pernah pede dengan dirinya. Kalau laki-laki kan, ya biasa aja, dia sudah pede dengan dirinya. Ya. Makanya kalau ada acara mantenan, kalau cowok tuh dari kerja berangkat aman. Ya kan? Tapi kalau ibu-ibu pulang dulu. Ini kalau jilbab nggak sama nih, serasi warnanya dengan baju, nggak pede datang itu. Betul? Kok tahu? Sama, istriku juga gitu. Jadi tanyakan 4 hal itu. Kalau 4 hal ini sudah kita pastikan, maka kelak di hadapan Allah, ya, tidak ada persoalan. Karena setiap orang pasti berkaitan dengan 4 hal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir yang harus kita renungkan adalah pada ayat berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Idza fa'alu fahishatan, kalau kita berbuat fahisyah, berbuat kotor, berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau zalim pada dirinya sendiri. Mungkin nggak ada orang zalim pada dirinya sendiri? Mungkin. Apa contohnya? Mohon maaf. Allah berikan rezeki yang luar biasa, tapi berpenampilan compang-camping agar dibilang kita itu miskin. Ini kalau di Indo nih, di Indo, kalau di sini nggak ada, karena di sini nggak ada BLT kan. Untuk yang penting gaya. Di Indo nih banyak orang kaya kepingin hidupnya miskin. Caranya lihat di daftar list penerima BLT. Bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dilihat semua kaya. Ini kan aneh. Padahal ada mereka yang lebih berhak. Jadi ketika sudah ada bantuan, penampilannya compang-camping, biar dikira miskin.
Tapi ketika mantenan, semuanya tampil merek-merek branded dipakai. Mulai dari Louis Vuitton, Hermes, KW belinya di Goodwill. Michael Kors, waduh, Guess, wah segala macam. Itu yang seringkali disebut di dalam Al-Quran ya. Dia itu merasa kalau dipuji orang senang meskipun nggak berbuat. Orang yang mereknya branded, KW, ya kan? Dilihat dari jauh keren tuh. Ya kan? Padahal itu murah, second lagi. Belinya di acara 6 bulanan di Masjid At-Thahir lagi. Ya kan? Saya dengar di At-Thahir ini ada kegiatan pasar murah ya, Pak Presiden. Ya, itu luar biasa itu. Ya. Nggak apa-apa, ya, itu berbagi, ya kan. Apa nggak boleh? Boleh, ya kan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al. Ini kebanyakan orang gitu. Kamu jangan mengira orang yang senang dengan amal baiknya, gayanya tuh luar biasa. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al. Mereka cuma senangnya itu dipuji meskipun mereka nggak berbuat. Ada banyak, kalau ada kerja bakti, gotong royong, dia sok sibuk, datang. Tuh. Setelah itu makan duluan, hilang dia. Kerja kagak, ya kan? Ide di awal, ya kan? Nih harus begini nih, nyentuh kagak. Pas keluar gorengan, datang ambil dia. Setelah itu hilang duluan. Nanti kalau sudah jadi sukses acara itu, dia datang lagi. Itu kan gue yang nyuruh dia saat itu. Itu namanya yuhibbuna ayyuhmadu. Mereka suka dipuji bima lam yaf'alu. Dirinya nggak ngelakuin apa-apa. Ada banyak nggak tuh? Banyak. Suka dipuji meskipun dia sendiri nggak berbuat. Maunya di depan. Tapi pas ada pertanggungjawaban kagak datang. Ada. Itu tipologi orang yang tadi banyak gaya, pingin bermodel, tapi tidak punya modal. Ya. Hadirin rahimakumullah, karena itu camkan ini. Ya. Jadi yang terakhir adalah yusirruna mereka terus menerus ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus mengulangi perbuatan yang sudah diketahui salah. Nih ciri orang yang termasuk takwa ini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus, tidak mengulang-ulangi terhadap sesuatu yang mereka lakukan dan tahu bahwa itu salah. Ini ciri orang bertakwa. Kalau itu dilakukan semua tadi, Allah membalas, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar. Ini ayat yang saya baca tadi di dalam salat Isya itu. Jadi mereka akan mendapatkan maghfirah. Orang kalau sudah dapat maghfirah nggak mampir ke neraka. Nggak mampir. Ibarat cucian sudah bersih, tinggal dipakai. Kalau sudah dapat maghfirah pasti dapat jannah. Hanya kalau punya anak kembar kasih nama ini. Satunya maghfirah, satunya jannah. Tapi kadang namanya manna dan salwa. Karena di Quran ada. Namanya siapa? Manna. Satunya lagi salwa. Ya bagus. Sofa, marwa lumayan. Tapi jangan asal. Narun, jahannam. Panggilannya anam. Ini kan kayak keren. Ya kan? Jangan asal bahasa Arab. Ini bermasalah ini kalau nggak tahu artinya. Panggilannya siapa? Anam. Nama aslinya Naru Jahannam Asyaddu Harra. Ini kan repot.
Mantap. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi poinnya adalah coba sekarang introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kata Nabi, coba hitung-hitung dirimu. Seberapa banyak baik dan buruk kita. Bercermin. Kita tahu kan filosofi cermin? Cermin itu kalau kotor, cerminnya kotor. Kitanya cantik, tampak kotor. Tapi kalau cerminnya bersih, kitanya jelek, dia jujur. Saya nggak sih? Nih, gue ini mulai keriput nggak ya? Kayaknya udah mulai tambah nih beban nih. Mulai tua nih segala macam. Jadi cermin itu adalah hati kita. Cermin diri kita untuk melakukan introspeksi muhasabah itu hati kita, Bu. Bukan cermin yang ada itu. Kalau cerminnya kotor, ya, yang tampak adalah kotor. Al-qalbu mir'atul mu'min. Hati itu cermin bagi seorang mukmin. Maka kalau hatinya bersih, lalu berkaca. Ini kayaknya gue ini banyak khilafnya, banyak dosanya. Istighfar. Ubah tahun depan. Tahun depan itu nggak lama kok, Bu. Besok. Ini gue juga heran nih, kenapa tiap awal tahun ini, ya kan, awal tahun malam ini selalu barengan dengan tanggal tua. Ya nggak sih? Ini kan tanggal tua nih sekarang nih. Iya. Ini kata teman, tiap kali memperingati tahun baru selalu barengan dengan tanggal tua. Itu. Ya. Itu ya. Jadi bercermin. Yang kedua, lakukan istighfar. Karena cerminnya pasti berkesimpulan dosamu lebih banyak daripada amal baikmu. Itu cerminnya. Kesimpulannya pasti itu. Rahmat Allah lebih besar daripada amal baikmu. Itu pasti hasil cerminnya itu. Kalau sudah tahu begitu, istighfar. Kalau istighfar sudah dilakukan, apakah cukup? Belum. Maka lakukan amal baik. Karena amal baik itu yudhibanas sayyi'at. Innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Amal baik itu akan menghapus keburukan kita. Ada nggak di sini? Mohon maaf sekali. Mungkin jarang ke masjid. Dia awalnya adalah sering gelut, mabokan, lalu datang ke masjid. Kalau sekali orang curiga, nih ngapain nih dia ke masjid nih? Ada maunya nih, coba lihat kotak infak aman nggak? Lihat CCTV, sandal kaos yang di depan itu aman nggak? Karena sekali. Berkali-kali dia datang, Pak Fauzi sebagai keamanan bilang, wah ternyata ini orang bertaubat. Misalnya. Ini baru kita peduli. Tapi ada orang yang baru datang dari haji, lengkap dengan gamisnya. Ya kan? Datang ke masjid sekali. Orang bilang apa? Subhanallah, hajinya mabrur nih. 2-3 kali kagak datang, seminggu nggak pernah nongol, sebulan nggak pernah datang, hajinya mabur. Ya kemana nih? Jadi yang terpenting ibu, bapak sekalian adalah tadi al-istiqomah. Ya. Kebiasaan berbuat baik harus dilatih. Berat, betul. Justru yang berat itu yang bernilai. Kalau ringan ya buat apa? Dikatakan sudah, amman taqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Amman khaffat mawazinuhu, dah hafal ini. Coba lagi. Amman taqulat mawazinuhu fahuwa fi aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu
fa ummuhu itu. Jadi orang kalau berbuat baiknya banyak, fakulat, berat timbangannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang ini pasti aisyah dalam kehidupan yang penuh ridha Allah. Tapi sebaliknya, kalau khaffat ringan, itu ya antah berantah kehidupannya. Karena itu maka lakukan amal baik agar bisa menghapus keburukan-keburukan kita. Barangkali itu ada yang bisa disampaikan, silahkan. Boleh tanya, boleh jawab, boleh tanya jawab. Boleh. Di mana-mana biasanya orang kalau ngambil video ustadznya cuma bentar. Nanti yang sering diambil dirinya sendiri, ya, selfie. Ada? Ya kan, kalau ada. Beliau dari situ bodoh, jauh-jauh dari situ bodoh ke sini, insya Allah. Ada? Ibu, Bapak. Ada. Memang bertanya itu tidak mudah. Takut merasa dicibir oleh temennya. Kayak gitu ditanyakan. Padahal itu udah biasa loh. Padahal ketika ada orang bertanya, kayaknya gue juga sama, punya masalah yang sama nih. Tapi kalau dia sensitif, ya kan? Ini pasti nih pertanyaannya nyinggung gue nih. Ya. Ada? Nggak ada ya? Ada Bu, Bapak, Ibu. Ada? Ya. Ini kalau nggak ada, berarti acara itu segera datang. Ya. Ustaz, kalau di tradisi kebanyakan ya kan ada namanya kalau tahun baru itu kita punya apa istilahnya resolusi. Resolusi tahun baru ini mau gini, mau gitu. Itu kalau dari tradisi Islam itu gimana Pak? Bagus nggak? Ya, ayat yang pertama kali saya sampaikan itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu artinya refleksi masa lalu, hendaknya kita berpikir futuristik. Berpikir visioner ke depan. Anggaplah Bapak Ibu sekalian, anggap ini. Kita ini usianya sesuai hadis Nabi. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Fatuba liman tajawaza anhu. Ya kan? Umur umatku itu kata Nabi ada di antara 60 sampai 70. Taruhlah saya 45 sekarang. Berarti kalau 60 kira-kira tinggal 15 tahun lagi. Anggaplah ini. Kalau saya ditakdirkan oleh Allah usia 60, ya kan? Berarti 15 tahun ke depan ini saya mau ngapain? Itu sudah harus jelas. Jangan-jangan kita tidak punya planning. Orang nggak punya planning dalam terminologi agama, nggak punya niat. Niat itu adalah planning dalam organisasi, dalam manajemen. Ada perencanaan. Ini kira-kira ibu kesini tadi niat nggak? Niat, buktinya sudah bajunya beda. Nah, ya kan, pakai parfum, ya kan? Semua sudah niat ini. Lah coba kita, ya, nggak niat, nggak kayak gini. Lah besok mulai tanggal 1 itu sudah jelas apa? Ibaratnya perjalanan itu itinerary-nya apa? Makanya kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka 'abir sabilin. Hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan engkau seorang traveler. Kalau perjalanannya butuh 15 tahun, semoga saya tidak 15 tahun ya. Kalau perjalanannya taruhlah 15 tahun yang akan datang. Tahun pertama apa? Tahun kedua apa? Ketiga apa? Sudah harus persiapan. Kalau tidak ada, maka kehidupan yang kemarin akan terulang lagi. Cobalah sama seperti halnya misalnya orang, mohon maaf, kuliah atau studi.
Ibu dulu sebelum kuliah, pasti sudah melalui pendidikan sebelumnya. Ketika masuk kuliah, semuanya persiapan. Mulai dari bahasa, ya, mulai dari buku-buku yang mau dibaca, ini sudah lebih berat daripada sebelumnya. Begitu pula menghadapi kehidupan ini. Kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, dihadapi ke depan bukan semakin mudah, semakin sulit. Kenapa? Karena fisik kita juga semakin tua. Ya enggak? Tapi coba lihat, sholat subuh itu yang ngisi anak-anak muda apa anak-anak orang-orang tua? Nenek-nenek. Ya kan? Kira-kira tanyakan itu. Kenapa nenek-nenek dan kakek-kakek sering ngisi subuh? Mohon maaf, ibarat kontrakan apartemen. Nih mohon maaf. Ibarat kontrakan apartemen itu sudah mau habis. Masa kontraknya expired. Padahal kematian itu bisa datang tiba-tiba. Ya. Kematian itu bisa datang tiba-tiba. Jadi sebenarnya bukan persoalan panjang umur. Seringkali kita mengatakan apa? Oh, dia mah panjang umurnya 60. Tetangganya aja 50 juga meninggal dunia. Bukan persoalan itu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang baik itu usianya panjang tapi berbobot. Ada yang 80 tapi tidak berbobot. Itu ibarat, ya kan? Kita punya, misalnya satu pick up, isinya kapuk, ngerti kapuk, Bu? Kalau di Jawa, ya kapas misalnya. Kapas. Itu kan nggak berat. Kapas satu koper dengan besi satu koper. Ya jelas berat, besi. Ya. Kecuali kapas sekilo dengan besi sekilo, sama itu. Sama begitu pula ada orang yang mungkin, mohon maaf, usianya itu panjang, tapi tidak berkualitas. Ya, begitu pula ada yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan 50 tahun, wafat, tapi kita lihat track recordnya baik. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita juga tidak tahu di mana akan meninggal dunia. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran itu. Wa tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa manusia itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi baginya di hari esok. Coba, ibu kira-kira setelah pulang ini masih sehat atau tidak? Nggak ada yang bisa memastikan. Ya kan? Di mana kita akan meninggal dunia, di Amerika atau saat pulang? Atau saat jalan-jalan? Al-Quran sudah menegaskan, juga tidak tahu fi ayyi ardin tamut, kata Al-Quran. Di bumi mana, di antara sekian bumi Allah ini, di wilayah mana kita akan meninggal dunia? Nggak tahu. Ada yang orang naik haji, nyampe di situ belum melakukan, meninggal dunia. Itu kalau tahu meninggal dunia, nggak jadi ke sana. Begitulah kematian. Karena kematian ini misteri ilahi, maka yang bisa dilakukan adalah idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau ada waktu di pagi hari berbuat baik, jangan tunda hingga esok hari. Ini sekarang bisa berbuat baik. Besok aja lah mas, besok mas. Ternyata besok hujan. Gak jadi keluar. Nah, toh. 2 hari lagi lah, 2 hari lagi. Ternyata sakit. Gak jadi lagi. Pernah gak mengalami seperti itu? Iya, ya itu. Nantilah nyumbang ke masjid. Kalau sudah ada duit, ketika ada duit punya pikiran lain. Kayaknya enaknya ganti mobil nih. Oh iya, gampang lah. Nanti kalau cuma nyumbang masjid tahun depan aja. Tahun depan jadi, nggak jadi lagi.
ingin beli rumah yang lebih besar lagi. Jadi waktu itu tidak akan pernah berulang lagi. Makanya idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau bisa berbuat baik di sore hari, jangan nunggu keesokan harinya. Kenapa? Sekali lagi, waktu terus berjalan. Saya, panjenengan, ketika sudah memasuki 2026 ini seneng apa enggak sih? Coba, seneng apa enggak? Seneng. Kenapa? Allah memberikan usia yang panjang. Sebenarnya ini sudah mendekati batas kematian. Ya kan? Kira-kira kalau diumumkan seminggu lagi Maulidini akan meninggal dunia, enak makan enggak? Gak enak makan sudah. Sudah gak enak makan. Jangankan itu, dokter loh, dokter ini. Hampir 70% keluarganya udah percaya. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya sudah tidak bisa berusaha secara maksimal. Tinggal didoakan saja ini pasien. Kira-kira apa pahamnya kita? Ini sudah angkat tangan nih, dokter nih, ya kan? Ini sudah mulai naza nih, kira-kira gitu kan? Naza itu sudah, ya nyawa sudah di kerongkongan, kira-kira gitu. Udah datang nih, keluarga datang nangis. Wes minta apa, wes yo, minta apa? Ketika sudah nggak bisa ngapa-ngapain ditawarin. Ketika sehat walafiat istrinya nggak ditawarin, suaminya nggak ditawarin. Ketika sudah ditawarin, Pak minta apa deh Pak, minta apa deh, sudah nggak bisa. Entah. Makanya ya, ketika ada orang sehat walafiat, syukuri, nikmati sebagai wujud tasyakur kepada Allah. Jangan menunda-nunda sesuatu yang positif. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Sekali lagi, ibarat perjalanan sudah jelas. Sampai di sini rest area, sudah ada menu makan yang kita siapkan. Kan sampai perjalanan, bensin kagak ada, menu makan nggak bawa, ya, tenda nggak bawa. Mau apa di sana? Mau camping. Terus ngapain di bukit itu? Gak ada persiapan. Itu kehidupan Pak. Jadi harus ada perencanaan dan bekali dengan ilmu. Ini eman sekali ya, jenengan setiap subuh, setiap minggu saya lihat di sini aktif nih kegiatannya, subhanallah. Sama seperti di Yorbalinda, setiap minggu ada kegiatan. Tapi kalau setiap minggu itu tidak naik kualitasnya, tanyakan pada diri kita. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Ini jejer dengan Ustadz, udah tiap hari nih, jejer nih. Sudah mulai paham nggak makna mulai dari Allahu Akbar sampai bacaan sujud, paling tidak itu. Berapa kali pengajian, berapa kali kedatangan Ustadz hebat terkenal, tetap aja nggak nambah itu makna. Misalnya, ya, Sami Allahu liman hamidah, maknanya apa? Rabbighfirli warhamni, itu maknanya apa? Sampai Assalamualaikum mulai dari tahiyat itu maknanya apa? Gak pernah merasa penting untuk cari tahu. Kita lebih kepo dengan persoalan Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Lah ya kan? Misalnya, na'udzubillah. Tapi ketika persoalan yang menurut kita penting, urgent untuk kita sendiri, itu nggak merasa perlu. Tapi kalau urusan orang kepo, akhirnya algoritma medsos itu disuguhkan yang begitu-begitu terus. NU lagi rame, dibuka sekali, rame terus. Sampai lupa kalau di situ ada korban bencana Sumatera. Kita dibuang waktunya hanya untuk sesuatu yang nggak kontributif untuk kita. Itu. Makanya sekali lagi, al-waqtu kas-sayf, fa illam taqta bis-sayf qata'aka. Orang Arab mengatakan, kalau di sini time is money. Kalau orang Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf, waktu itu bagaikan pedang.
Fa'ilam taqta' bisayf, kalau kamu tidak bisa memotong menggunakan pedang itu, qata'akah. Pedang itu akan membunuhmu. Akan senjata makan tuan, akan memotong lehermu. Begitu pula ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan menjadi korban sejarah. Ketika tidak bisa menulis sejarah, maka kita akan jadi korban sejarah itu sendiri. Mohon maaf, barangkali itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kayaknya Bapak Ibu udah sama ini. Nah, kita tutup pengajian kita dengan doa. Bapak Ibu rahimakumullah, istighfar 3 kali, setelah itu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Pertama, mohonkan usia yang panjang dan barakah. Yang kedua, mohonkan agar keluarga kita menjadi orang yang ahlul ilmi wa ahlul khair. Ahli ilmu dan ahli berbuat baik. Yang ketiga, mohonkan kita agar kita ini husnul khotimah. Tidak ada nikmat yang lebih besar, lebih baik, lebih bahagia daripada husnul khotimah. Ya, mari kita beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا أقربائنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ومن أحسن إلينا وأساء علينا وجميع من حضر في هذا المجلس المبارك يا الله. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا يا الله وارحمهم كما ربونا صغارا كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم يا رب كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا مما سواك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير والسعادة والصالحين ولا تجعلنا يا الله من أهل الشر والضير والسقاوة والطالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اهدنا صراط الحق صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا في عمورنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan kita diberikan pahala insyaallah. Juga kita semuanya yang mendengarkan bisa mengamalkan pada kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Seperti saya sampaikan tadi, Ustadz ini dari keluarga besar pendiri Pondok Pesantren ya. Pondok Pesantren beliau itu didirikan tahun 1908. Jadi waktu berdirinya Budi Utomo ya. Jadi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang, santrinya lebih dari 30.000. Kebetulan beliau baru beli tanah di daerah Pondok Pesantren beliau harganya 450 juta, masih utang 250 juta. Kalau Bapak Ibu ada yang sedang longgar rezekinya silakan berbagi dengan beliau menjadi amal jariah insyaallah dari tempat mendidik saudara-saudara kita di Indonesia untuk ngaji, belajar Quran, belajar Islam dan seterusnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi ibadah bagi kita semuanya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkontribusi untuk makan malam kita insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ibadah juga kepada Bapak Ibu semuanya kita nikmati bersama. Lagi kumpul-kumpul ini bukan untuk tahun barunya ya, tapi ingin untuk menghadirkan anak-anak kita terutama supaya tidak merayakan tahun baru atau berkumpul di tempat lain. Seperti kita ketahui kalau kita ngumpul di luar sana ya selalu ada apa? Ada alkohol, ya kan? Kalau sekarang ada tambahan ada karena nikel dari LA ganja ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk menjaga kita semua, juga anak kita untuk terhindar dari hal-hal yang kurang baik pada acara menjelang tahun baru insyaallah. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji, Ya. Mas Haji, itu parkir orang double tidak, orang pada komplain. Ada orang parkir double. Iya, untuk yang parkir double mungkin perlu diperhatikan, mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang kurang baik bagi kita.